akhirnya hanya menunda. Iya. Dan ujung-ujungnya jadi kehilangan opportunity deh, gitu. Jadi saya rasa kalau memang sudah ada keinginan untuk punya rumah atau beli rumah, ya segera aja ambil keputusan. Halo semua, selamat datang di Stalking. Apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, di episode Stalking kali ini kita akan membahas tentang investasi hunian dengan fasilitas yang premium. Kira-kira di Jakarta ini masih ada nggak ya yang menyediakan hunian dengan fasilitas yang premium? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut telah hadir di sini Pak David, Head Sales dari Synthesis Swiss. Selamat datang Pak David, apa kabarnya nih? Biasa, kabar baik. Baik Pak. Thank you udah diundang lagi nih di acara Stalking. Iya, terima kasih kembali Pak David. Oke Pak David, kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Nah, mengapa sih hunian dengan fasilitas premium ini saat ini menjadi pilihan yang menarik dan banyak diminati oleh banyak orang? Oke. Jadi ya saya ulangi ya, kenapa sih gitu ya hunian dengan fasilitas premium dan lengkap itu saat ini diminati sama para konsumen. Gitu, tentunya ada beberapa faktor nih Dek. Gitu ya, tentunya yang pertama adalah peningkatan gaya hidup. Gitu ya. Jadi relate sama lifestyle yang terus bertumbuh. Gitu. Lalu faktor yang kedua adanya kebutuhan lebih dari si pihak konsumen gitu ya. Jadi para konsumen tidak hanya mencari sekedar rumah atau hunian, tapi mereka juga mengharapkan ada kenyamanan tambahan gitu ya dari huniannya tersebut. Gitu ya. Contohnya mungkin di kawasan tersebut adanya clubhouse, gitu ya, adanya swimming pool, lalu ada gym, sauna dan fasilitas-fasilitas tambahan lainnya. Itu tentunya akan menjadi hidup mereka akan lebih lebih lengkap mungkin secara kebutuhannya dipenuhi dan juga kualitas hidupnya juga bertumbuh. Oke, jadi itu tadi ya Pak ya, ada faktor yang dibutuhkan oleh masyarakat sendiri ya terkait huniannya, bukan sekedar untuk tempat tinggal tapi mempunyai nilai lebih gitu ya Pak ya. Wah, menarik sekali ya Pak David. Nah, kita lanjut lagi nih Pak ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira mengapa sih Pak kawasan Synthesis Jantung ini menjadi pilihan yang tepat untuk hunian? Oke, jadi begini deh. Yang pertama gitu ya, kalau untuk nyari hunian atau properti biasanya sudah sangat sebuah harus atau kudu gitu ya. Iya. Itu adalah lokasi deh. Oke, lokasi yang gitu pertama. Ya, lokasi yang pertama. Nah dari sisi lokasi sendiri, Synthesis ini menjadi sangat menarik gitu ya, karena ini jadi opportunity buat mereka yang masih mau tinggal di Jakarta nih. Kayak yang bilang KTP-nya masih KTP Monas nih deh. Gitu ya. Jadi belakangan ini mungkin di Ansa udah jarang dengar gitu ya sebuah kawasan perumahan baru gitu ya yang cukup besar tapi lokasi di Jakarta gitu, mostly kan di tepi-tepi Jakarta. Iya betul. Nah itu salah satu faktor kenapa Synthesis menjadi pilihan yang tepat. Terus secara lokasi kita ini ada di jalan utama deh. Oh, berarti dekat dengan jalan utama ya? Iya, persis malah di jalan raya gitu ya. Dimana kita tahu kalau sekarang nyari hunian baru di Jakarta kayaknya udah jarang tuh ya. Iya betul. Kalau di pinggir jalan utama biasanya kan masuk-masuk ke jalan yang agak kecil. Gitu ya Pak ya. Nah kita persis ada di jalan raya gitu. Lalu juga yang kedua secara aksesibilitas gitu ya. Lokasi Synthesis ini sangat berdekatan dengan akses tol. Nah gitu itu ya. yang perlu dicatat penting itu. Betul, itu penting banget. Jadi untuk mobilitas penghuni nantinya untuk sehari-hari akan sangat dimudahkan. Akan ada 2 akses tol gitu ya. Ada akses tol Cijago dan yang terdekat dari kita nih nggak sampai 2 km itu ada akses tol Jor. Jadi diaktif 2 pintu tol ya? Iya, gitu ya Pak ya? Betul, jadi bukan hanya dekat jalan tolnya ya, tapi dekat dengan entrance dan exit tolnya. Gitu. Jadi itu sangat convenient sekali untuk hunian. Jadi mau kemana-mana tuh jadi mudah. Gitu. Lalu kalau aksesibilitas menggunakan transportasi umum juga sangat mudah.
gitu ya, karena lokasi sintesis science ini juga berdekatan dengan LRT Station Kampung Rambutan ataupun LRT Station Ciracas. Jadi tinggal pilih aja tuh mau ada 2 ya yang mana. Iya. Jadi kalau untuk akses ke tengah kota tanpa kendaraan pribadi juga sangat mudah, bisa menggunakan LRT. Secara lokasi dan aksesibilitas sudah. Lalu yang ketiga juga ini yang menarik nih deh. Ini lokasi kita di Jakarta, ya, tapi berdampingan sama area hijau atau hutan kota itu seluas 2 hektar. Wah, itu udah sangat jarang sekali ditemukan nih ya Pak ya di Kayaknya area nggak Jakarta. ada kali ya. Iya. Gitu, kalau di Jakarta saat ini dengan punya area hijau seluas itu gitu Iya. ya. Jadi kenapa ini jadi menarik? Ya Jakarta jadi kota terpolusi kan ya. Iya betul. Beberapa kali ya dinobatkan jadi nomor 1 di dunia Iya. malah ya. Nah dengan adanya pemukiman atau hunian dekat dengan area hijau seluas ini, rasanya akan jadi pilihan yang bijak nih. Betul. Karena kita akan meninggalkan keluarga di rumah setidaknya dengan kualitas udara yang lebih baik gitu ya. Iya. Gitu, dengan ada sirkulasi udara yang lebih baik karena adanya si area hijau ini. Gitu. Lalu juga hal-hal lainnya, jadi banyak nih kenapa reasonnya si sintesis haze ini menjadi pilihan yang tepat. Iya. Gitu. Yang lainnya adalah dekat dengan fasum ataupun fasos lainnya gitu ya, seperti Apa aja tuh Pak David? sekolahan. Oh, gitu ya. betul. Kita juga dikelilingi sekolahan karena ketika orang mencari hunian ya tempat pendidikan menjadi hal yang jadi pertimbangan juga gitu ya. Kita banyak sekolah di sekeliling kita, lalu juga rumah sakit, lalu juga tempat perbelanjaan gitu. Jadi ya untuk kebutuhan sehari-hari tentunya akan sangat dimudahkan. Wah, berarti Gitu. banyak banget kelebihannya ya Pak ya. Jadi bagi penghuni ini udah paket lengkap ya Paket sintesis haze lengkap. ini. Yes, gitu. Dan masih ada lagi deh. Oh, ada lagi Gitu apa tuh ya. Pak David? Jadi dari Jakarta, Di gitu Jakarta, ya, lokasi pinggir jalan, dekat dengan jalan utama ya. ya, dekat dengan area hijaunya luas, gitu. Lalu juga fasilitas eksternalnya juga lengkap. Nah, fasilitas internalnya juga nggak kalah deh. Fasilitas internal di dalam kawasan sintesis haze ini berarti ya Pak David. Ya betul sekali. Jadi kita mungkin ya di area Cijantung ini jadi pemukiman atau perumahan yang punya fasilitas paling lengkap kali itu. Gitu. Kita ada clubhouse. Gitu ya, clubhouse-nya ada 3 lantai. 3 lantai 3 lantai clubhouse. clubhouse. Di dalamnya ada gym, ada sauna, lalu ada swimming pool buat dewasa sama anak-anak. Oke. Lalu juga ada tempat ibadah, gitu ya, dan musolanya di situ. Lalu juga di kawasan kita ada children's playground, Oke. gitu. Lalu ada jogging track, ada bike park, Wah, ini banyak banget berarti ya banyak Pak ya. banget. Ada lapangan tenis, Lapangan tenis sudah ada tersedia. lapangan tenis, Oke. ada lapangan basket, Wah. gitu. Jadi ya udah sangat lengkap sih, gitu. Jadi kalau nantinya penghuni mau healing, gitu Betul ya, ya. mungkin nggak usah jauh-jauh lagi, ya udah di kawasan aja di sintesis haze. Wah, Gitu. menarik sih Pak. Jadi penghuni itu nggak perlu jauh-jauh dari rumah ya, tinggal keluar rumah pun udah lengkap tuh, fasilitas semuanya ada, dari Yes. gym, kolam renang, bahkan tersedia saunanya juga Iya. ya Pak ya. Kemudian buat anak-anak juga mereka sangat nyaman untuk bermain di kawasan sintesis haze Yes. ini karena dia ada apa? Children Children untuk playground. playgroundnya. Iya. Kemudian juga ada buat mungkin orang tuanya yang ingin olahraga juga Iya. nggak perlu jauh-jauh ke luar ya Pak ya, sudah ada lapangan tenis dan juga lapangan basket. Yes. Nah ini ngomongin anak-anak deh, Iya. gitu ya. Kenapa membeli hunian di sebuah kawasan gitu ya, ada fasilitas penunjang buat aktivitas anak-anak itu penting. Gitu, kita bicara masalah tumbuh kembang. Oh, tunggu Gitu kembang ya. anak ya Pak ya. Iya, bayangkan kalau misalnya ya kita tinggal di perumahan yang nggak ada fasilitas gitu ya, atau klaster-klaster kecil yang memang hanya hunian aja. Ini menyebabkan si anak jadi kurang beraktivitas di luar rumah nih. Gitu, Untuk jadi- sosialisasi Betul, ya Pak David untuk ya. sosialisasi, untuk mereka bisa beraktivitas layaknya anak-anak, gitu, bisa Iya. lari-lari, bisa sepedahan di kawasan. Jadi secara tumbuh kembang ini menjadi lebih sehat gitu ya anaknya. Oke. Nggak hanya diem di rumah, akhirnya jadi cuma main gadget, Iya. gitu ya, main handphone, gitu yang rasanya agak kurang sehat bagi anak kecil. Iya, Gitu sih. betul. Wah, ini benar-benar sangat menarik dan berarti ini merupakan pembeda ya Pak David antara sintesis haze ini dengan mungkin kawasan hunian lainnya yang mungkin di sekitar si jantung ini ya.
Ya, saya rasa begitu gitu ya, karena ya mungkin saat ini untuk kawasan perumahan terbaru di Cijantung ini, kawasan perumahan premium dengan fasilitas lengkap, yang mungkin opsi yang satu-satunya hanya synthesis haze. Oke, jadi opsi satu-satunya yang memberikan fasilitas terlengkap lah ya, mulai dari orang tuanya, anak-anaknya, bahkan memikirkan tumbuh kembang dari si anak ini nih. Betul ya Pak ya. Jadi di hunian synthesis haze ini sudah lengkap sekali. Iya. Nah, yang gak kalah penting deh, tentunya juga faktor keamanan jadi perhatian. Nah, itu penting juga tuh Pak David. Penting. Jadi di synthesis haze ini kita sudah tentunya menggunakan one gate system. One gate system. Iya, itu juga sudah pakai access card. Oke. Gitu. Lalu juga security udah pasti 24 jam. Dan juga kawasannya terpantau CCTV nih. Wah, gitu. Di area kawasannya sendiri ya Pak ya, itu ada CCTV yang mengawasi. Bahkan di rumah-rumahnya pun kita sudah berikan, sudah terpasang CCTV buat pribadi gitu ya, di rumah-rumah. Free? Sudah free. Sudah include dengan CCTV di setiap masing-masing rumah. Yes, gitu. Jadi para penghuni nanti kalau mau kontrol rumahnya atau mungkin keluarganya, ya tinggal lewat handphone aja gitu. Dan ya menurut saya faktor keamanan ini juga jadi hal yang sangat penting ya. Iya, betul. Supaya ketika nanti penghuni meninggalkan keluarga, mereka tahu bahwa keluarganya ada di kawasan yang aman dan nyaman. Iya, betul. Apalagi saat ini kan banyak sekali orang tua yang mungkin bekerja ya Pak ya, terus meninggalkan anak atau orang tua di rumah. Jadi kawasan synthesis haze ini sangat aman karena 24 jam dilindungi oleh security yang menjamin keamanannya ya. Nah Pak David, kalau tadi kita bicara tipe, ada tipe apa aja sih Pak di Cluster Baltic kali ini? Oke, jadi kalau untuk tipe nih variannya lengkap banget nih deh. Oke, ada apa aja tuh Pak David? Jadi bisa memenuhi semua kebutuhan dari konsumen. Gitu ya, mau yang keluarga baru, mau yang keluarga anak dua, mau yang keluarga besar, ya ada semua nih. Gitu, jadi kita ada beberapa tipe, ada tipe Vika. Tipe Vika yang pertama ya? Ya, tipe Vika itu tanahnya 6x12 atau 72 meter persegi. Ini luas bangunannya 98 meter persegi. Jadi di dalamnya ada 3 kamar tidur dengan 2 kamar mandi. Dan lalu juga ada tipe Freya. Freya untuk yang kedua ya? Ya, tipe Freya itu luas tanahnya 6x13,5 meter. Jadi in totalnya 81 square meter untuk tanahnya. Lalu bangunannya itu 125 square meter. Nah, ini bisa mengakomodir ada 4 kamar tidur. 4 kamar tidur. Iya, plus 1 ada kamar ART. Gitu. Lalu juga kamar mandinya ada 3. Wow. Lalu ada plus 1 kamar mandi ART plus ada powder room. Buat kalau tamu berkunjung, ya ada powder room untuk toiletnya ya. Oke. Lalu di atas itu juga ada tipe kaya. Tipe kaya yang ketiga. Nah, tipe kaya ini unit paling lebar nih yang kita punya. Gitu. Jadi kalau bagi yang ingin lebar lebih dari 6 meter, kami ada tipe kaya deh. Itu lebarnya 8, panjangnya 12 gitu. Jadi luas tanahnya 96, luasan bangunannya itu 137 square meter. Jadi untuk kamarnya sama kayak Freya, ada 4 plus 1 gitu ya. Lalu juga kamar mandinya ada 3 plus 2. Berarti 5 kamar mandi ya Pak ya? Iya. Untuk tipe Freya ini? Betul, tipe kaya. Oh, tipe kaya? Iya. Gitu, lalu di atas itu ada Grand Liva. Grand Liva. Gitu, jadi untuk luasan tanahnya sendiri kurang lebih sekitar 126 square meter. Luasan bangunan itu 162 square meter. Nah, ini jadi bisa dilengkapi dengan kolam renang pribadi untuk penghuni dan keluarganya. Nah, selain itu juga ada tipe kafling yang sempat tadi saya info di awal. Oke, jadi ada 4 tipe plus 1 tipe kafling ya Pak ya? Iya. Betul. Lalu selain itu ada tipe lainnya lagi nggak Pak David? Nah, kita juga melihat kebutuhan dari customer synthesis haze nih. Ya. Ternyata ada kebutuhan akan rumah tinggal yang dengan luasan yang lebih besar nih, Dek. Gitu. Mungkin jadi, untuk menampung banyak keluarga lagi ya Pak ya? Iya, jadi kita create nih tipe khusus gitu ya. Nah, jadi ini kita sebutnya sih gitu ya, rumah sultannya synthesis haze. Rumah sultannya synthesis haze. Apa nih Pak yang membuat disebut rumah sultan gitu? Iya.
Jadi ini kita beri nama The Villas. The Villas. Iya, saat ini hanya ada satu-satunya di Synthesis Haze gitu ya. Tanahnya sendiri paling besar dibanding unit-unit yang kita sediakan saat ini. Yaitu sekitar 200 meter persegi. Wow, ini sangat luas sih Pak. Iya, gitu, parkirannya juga bisa akomodir sampai dengan 4 kendaraan. Oke. Gitu. Lalu juga untuk kamar tidurnya ini gitu ya, 4 kamar tidur. Semuanya ada kamar mandi di dalam, Dek. 4 kamar tidur. Iya. Dengan semua kamar mandi dalam. Iya, gitu. Menarik, Lalu juga dapurnya ada dapur kotor, ada dapur bersih. Lalu juga kita lengkapi sama storage room gitu ya. Jadi kadang kan orang nggak punya rumah, ada barang-barang yang nggak terpakai, ini perlu gudang gitu ya. Iya, betul. Nah di The Villas ini juga ada gudang gitu. Plus juga tentunya ada kamar ART dan kamar mandi ART gitu ya. Plus juga ada private pool sama kayak Grand Liva. Gitu. Oke, jadi di tipe The Villas ini sudah include juga dengan private pool. Yes, gitu. Jadi ya bisa mengakomodir kebutuhan untuk keluarga besar dan juga untuk gaya hidup gitu ya. Ya ini mungkin akan jadi opsi yang sangat limited sih gitu bagi mereka yang berminat rumah yang lebih besar. Bisa segera datang tanya-tanya untuk unit The Villas. Oke, karena sangat premium sekali ya Pak The Villas ini ya. Betul sekali. Oke. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak David dari segala macam sisi nih Pak, dari fasilitas, kemudian mungkin hal-hal unik lainnya ya yang disediakan oleh Synthesis Haze di sini. Nah, kalau kita bicara soal harga nih Pak David, kira-kira untuk sisi harga, apakah harga yang ditawarkan ini terjangkau nih untuk masyarakat yang mungkin ingin berinvestasi untuk membeli hunian di Synthesis Haze ini? Oke. Jadi kalau ngomongin harga gitu ya, kita berbicara tentang hunian atau rumah di area Jakarta. Iya. Itu di area Jakarta dengan lokasi pinggir jalan, dengan akses dekat tol dan kelebihan-kelebihan lainnya yang tadi sempat saya jelaskan di awal. Jadi kalau untuk ngomongin harga masih bisa dibilang sangat kompetitif gitu ya, dengan sekian banyaknya value yang Synthesis Haze punya gitu. Kami starting dari 2,1 miliar untuk harganya. Gitu, dan range harganya tentunya ada leveling atau bertahap tergantung tipe-tipe unit yang diminati. Jadi sebenarnya masih cukup affordable juga ya Pak ya, jika kita melihat dari kompetitor lain ya, mungkin hunian yang di sekitar kawasan Cijantung ini harga mulai dari 2,1 miliar. Iya. Gitu. Oke Pak David, sepertinya sudah banyak sekali ya penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak David nih. Nah mungkin Pak sebagai penutup mungkin ada kata-kata atau mungkin ada yang belum disampaikan oleh Pak David. Oke. Jadi mau sharing aja gitu ya. Boleh, Pak. Gitu sekarang saya melihat untuk calon konsumen gitu ya, atau bagi mereka yang sedang cari rumah impian mereka gitu ya, untuk keluarga gitu. Ini saya melihat karena begitu pesatnya pertumbuhan atau informasi gitu yang beredar, kadang orang jadi takut ngambil keputusan nih Dek. Itu saya lihat bahkan ya sekarang mungkin Diansa juga tahu ada istilahnya FOBO gitu ya. Gitu, fear of better option. Gitu, selalu takut nanti ada lagi yang opsi lebih baik, nanti ada lagi opsi yang lebih baik, yang mengakibatkan akhirnya nggak ngambil keputusan Dek. Gitu ya, akhirnya nggak melakukan keputusan apapun, akhirnya hanya menunda, dan ujung-ujungnya jadi kehilangan opportunity Dek. Gitu, jadi saran saya gitu ya, kalau memang sudah sempat visit atau survei beberapa perumahan yang kalau dirasa secara kriterianya sebenarnya sudah memenuhi kebutuhannya atau kriteria yang dimau, saya rasa langsung aja ambil keputusan. Langsung saja ya Pak, jangan berlama-lama lagi. Jangan lama-lama, karena dengan menunda kadang bukan yang mendapatkan yang lebih baik gitu ya, malah mendapatkan yang kurang baik malah gitu ya, dengan menunda waktu, terutama di properti deh. Ujung-ujungnya akhirnya dapat lokasinya yang lebih jauh. Gitu, lalu program atau harganya mungkin sudah berubah
gitu, atau unitnya yang didapat malah lebih kecil lagi gitu. Jadi saya rasa kalau memang sudah ada keinginan untuk punya rumah atau beli rumah, ya segera aja ambil keputusan gitu. Memang banyak juga yang ngomong ya rumah kan jodoh-jodohan gitu ya, tapi ya diingetin lagi nih, ya jodoh juga harus dikejar gitu kan. Nggak bisa nunda ya jodohnya nggak dapat juga gitu ya. Jadi ya itu sih gitu, kalau memang udah mau niat punya rumah, sudah survei, kriteria yang sudah cocok, ambil aja keputusan. Oke, langsung aja, jangan pikir lama, pokoknya siapa cepat dia yang dapat gitu ya Pak David ya. Apalagi kalau lagi ada promo-promo menarik kayak di Synthesis Haze Anniversary ini, langsung ambil keputusan, langsung deal, langsung punya rumah impiannya di Jakarta. Menarik tuh, itu yang perlu dicatat ya. Jadi nggak usah pikir panjang ataupun lama, langsung ambil keputusan beli hunian di Synthesis Haze gitu ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali ya pemirsa apa yang sudah disampaikan oleh Pak David kali ini. Nah, Pak David terima kasih banyak ya atas waktu dan juga penjelasannya. Semoga bisa memberikan manfaat nih khususnya bagi pemirsa yang sedang mencari hunian, khususnya lagi di area kawasan Cijantung, Jakarta Timur ini. Iya. Baik pemirsa, kita jumpa lagi di episode stalking berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Bye bye. Thank you.